Saling sindir berujung aksi. Said Iqbal sebut Deddy Mulyadi cuma jago pencitraan. Tapi apa jawaban sang gubernur? Pasca demo besar-besaran, tensi makin panas. Said Iqbal terang-terangan menyerang gaya kepemimpinan KDM. Ia menegaskan, gubernur jangan mentang-mentang punya 8 juta followers, lalu pakai sosmed buat propaganda seolah aspirasi buruh sudah beres. Pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra. Tapi saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Said Iqbal minta kebijakan nyata. KDM bertahan dengan keputusannya. Menurut kalian, siapa yang paling berpihak pada rakyat dalam konflik upah ini? Terbongkar juga akhirnya ya kenapa Said Iqbal kritik KDM sampai sekeras itu. Nih ternyata ini masalahnya. Terbongkar, Said Iqbal pernah di tim ses Anies kritik ke KDM murni bela buruh. Publik mulai bertanya, fakta lama mencuat, Said Iqbal pernah berada di tim sukses Anies Baswedan. Pantesan belakangan ini kritik ke KDM makin keras. Ini murni suara buruh atau ada agenda politik yang ikut bermain? Netizen, kalau pejuang buruh, kenapa nuansanya makin politis? Nah, jadi paham kan kenapa Said Iqbal segitu kencangnya kritik KDM? Like, comment, share di video ini. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyatakan siap melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan dan revisi upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK tahun 2026. KSPSI menilai kebijakan UMSK di 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan, serta dinilai telah menghilangkan hak buruh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan langkah hukum akan ditempuh setelah surat keputusan UMSK resmi diberlakukan. Selain melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, KSPI juga memastikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung. Gugatan tersebut rencananya akan diajukan paling lambat pada 5 hingga 6 Januari 2026 terkait surat keputusan UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penetapan dan revisi upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK tahun 2026. KSPSI menilai kebijakan UMSK di 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan, serta dinilai telah menghilangkan hak buruh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan langkah hukum akan ditempuh setelah surat keputusan UMSK resmi diberlakukan. Selain melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, KSPI juga memastikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung. Gugatan tersebut rencananya akan diajukan paling lambat pada 5 hingga 6 Januari 2026 terkait surat keputusan UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak
Terima kasih ya karena sudah memperjuangkan hak buruh dan berdemo untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh. Cuma mohon maaf Bapak, kalau boleh Mama ngasih masukan, ya kalau demo aja dan sampaikan aspirasi Bapak dan teman-teman secara baik-baik, secara konstitusi, karena apa yang Bapak sampaikan itu adalah juga dilindungi oleh undang-undang. Betul Pak. Terus Bapak juga jangan pernah cuma hadir pas tatkala demo permintaan naik gaji doang Bapak. Bapak juga kalau menurut Mamang juga harus hadir tatkala ribuan bahkan puluhan ribu buruh di PHK oleh perusahaannya. Jadi pas demo Bapak menyuarakan suara buruh, tapi pas seolah-olah bahwa PHK tersebut adalah salah atau tanggung jawab pemerintah saja, dan Bapak harusnya juga hadir di sana. Jangan hilang ya Pak ya pas ada buruh yang kena PHK. Dan Bapak juga kan pernah jadi tim sesnya Anies kan, nggak apa-apa itu hak politik Bapak. Cuman pastikan bahwa Bapak bersuara benar murni atas nama buruh, jangan atas nama politik Bapak pribadi ya. Terus untuk berdemo juga kalau bisa Bapak nggak usah nantang orang, nantang KDM, nantang apa, nggak usah. Sampaikan saja aspirasinya, sampaikan saja yang ingin Bapak sampaikan, tanpa harus menantang orang karena Bapak itu adalah orang tua. Bapak itu berpendidikan dan Bapak ini adalah seorang presiden partai buruh. Jadi jangan sampai statement Bapak justru menenggelamkan partai Bapak. Ya, jadi tolong demo tetap demo, silahkan sampaikan aspirasinya tapi tetap menjaga. Jangan sambil merusak juga ya, karena apa yang Bapak rusak setiap demo itu adalah dari uang masyarakat juga ya. Terima kasih Pak. Said Iqbal lur adalah orang yang keluar-keluar yang mengkritik KDM lur, yang saat ini sedang viral banget lur di sosial media dan berita televisi lur. Berita kali ini lur agak sedikit mengganjal di pikiran saya lur. Tidak seperti biasanya lur, KDM jika dikritik oleh seseorang lur, biasanya lur oleh KDM itu sendiri atau timnya lur pasti langsung mendatangkan orang itu lur, atau mendatangi ke rumahnya yang mengkritik itu lur. Namun lur, KDM kali ini cuma diam saja lur, cuma buat video klarifikasi lur di channel Facebooknya lur. Padahal lur dengan jelas menantang KDM dan mengkritik lur tentang upah gaji buruh di Jawa Barat lur. Ini lur sekarang menjadi beban pikiran saya lur. Kenapa lur KDM diam saja lur? Padahal lur jelas-jelas lur menantang dengan vulgar lur di sosial media lur. Apakah KDM takut lur dengan Said Iqbal ini lur? Coba lur tanggapan kalian bagaimana lur? Ketik lur di kolom komentar. Saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan itu berita hoax, fitnah dan melanggar Undang-Undang ITE. Kejadian dalam video itu adalah ketika saya sebagai Presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi se-Jawa Tengah. Setelah konsolidasi, makan siang. Hari itu di Cilacap, yang ada di video itu, kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap, FSG-MC. Kantor Hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa. Ini merugikan perjuangan kaum buruh. Kalian angkat mobil komando kami dengan derek. Apa itu melayani? Saya tanya sama kawan-kawan buruh, apa itu melayani? Bisa bicara baik-baik. Mentang-mentang jumlah kami sedikit. Besok saya sedang pertimbangkan akhirnya. Saya nggak mau dengar lagi. Besok saya kerahkan 10.000 motor dari Jawa Barat dengan cara kalian seperti ini. Polisi bisa terpisah dari TNI. Waktu itu ABRI karena darah mahasiswa dan buruh. Ingat itu. Polisi Indonesia adalah lahir dari rahimnya gerakan. Atas dasar reformasi 1998 itulah polisi dipisahkan. Tidak lagi bersifat militeristik, tapi dia menjadi masyarakat sipil yang dipersenjatai. Civilization.
Hari ini kalian mempertontonkan. Marah saya, anggota saya, kalian derek-derek. Kalian bisa tunggu saya untuk bernegosiasi. Kalian bisa tunggu saya untuk memindahkan massa. Kami selalu menghormati pimpinan-pimpinan polisi. Tapi hari ini kalian mempertontonkan gaya militeristik. Dan kalian membahayakan institusi kalian sendiri. Jaga institusi kepolisian dari campur tangan kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan polisi menjadi militeristik. Sadarkah kalian digunakan alat oleh sekelompok orang ini yang membonceng reformasi kepolisian? Camkan itu pimpinan-pimpinan yang ada pada hari ini. Oleh karena itu Partai Buruh akan membuktikan seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang bisa dipastikan Anies Baswedan maju sebagai calon. Memang dibesarkan oleh buruh ya, oleh SPMI dalam konteks ini. Cuman saya pribadi adalah pelaku dan korban daripada kebijakan Iqbal. Saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan. Ketika demo sedang asik-asiknya 3 hari, disuruh di-stop oleh Iqbal. Tetapi ketika terjadi ancaman PHK, Iqbal tidak memberikan perlindungan kepada saya sendiri. Ini saksinya. Artinya jangan terlalu jauh lah Iqbal menyoroti KDM. Berkaca kepada diri sendiri bahwa bagaimana perlakuan Anda sebagai presiden buruh terhadap saya sendiri dalam ini sebagai korban. Sehingga saat ini merasakannya betul-betul terjadi. Memang pada saat itu Iqbal ada harapan atau pemberian harapan atau janjinya tertentu terhadap Pak Direkrus di saat jadi buruh atau seperti apa, atau saat ini buruh bisa sebegitu semangatnya dalam melakukan aksi itu, apakah ada iming-iming tertentu di saat sebelum aksi itu atau gimana? Yang jelas saya beberapa kali pernah mengikuti tren yang dilakukan oleh Iqbal. Waktu itu kita demo di Kementerian Luar Negeri. Beberapa hari selang tiba-tiba kita diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada apa gitu. Jadi jangan sok idealis lah Iqbal terhadap pemimpin Jawa Barat. Ya. Kita sangat mendukung KDM dalam memberikan pencerahan-pencerahan demokrasi, bagaimana keterbukaan anggaran, jelas terlihat. Bagaimana dengan buruh sendiri? Bagaimana dengan gerakan buruh bahwa harus terbuka dan transparan, sementara buruh gajinya dipotong 1%. Kalau 5 juta berarti 50.000. Saya memang dibesarkan. Ya, kami emang di sini harus berhenti. Kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Deddy. Pas tidak ada kepastian dari pabrik, minta tolong Kang Deddy Mulyadi. Pas mau naik gaji, berafiliasi dengan serikat pekerja, ngumpulin massa berdemo kepada Kang Deddy Mulyadi, bikin narasi jelek. Kan liur. Untuk nama Kang Deddy Mulyadi deui kan. Terus presiden maneh ka mana si Said Iqbal? Anu ngomongna membela hak-hak buruh, anu ngomongna memperjuangkan hak-hak buruh, ngomong ke Said Iqbal, lain ke Kang Deddy Mulyadi. Jadinya orang kudu boga otak cerdas teh, kudu bisa ningali ka jelema saha nu ngamanfaatkeun urang, saha nu bener-bener ngabela urang. Tanyakeun ke Said Iqbal, kan maraneh teh meureunnan iuran ke serikat pekerja yang melindungi hak-hak kalian dari pemecatan sepihak eta. Hasil dari iuran maneh, duitna dikamanakeun ku si Said Iqbal. Harusnya itu jadi kompensasi ketika kalian mendapatkan hal yang tidak diinginkan dari pabrik. Matak boga otak teh pake. Matak boga panon teh tingali. Mana jelema anu bener-bener memperjuangkan hak urang. Mana jelema anu bener-bener ngan saukur ngamanfaatkeun urang.
lain ningali demo hayang naik gaji ikut-ikutan malah ngerasa bangga, bikin narasi jelek sampai menghina Kang Deddy Mulyadi. Angger we geus aya masalah pabrik PHK jeung nu sajabana mah Kang Deddy sedil ningalina ge lain iba aslina tah. Lain iba ka teman-teman karyawan lain kasih Said Iqbal. Di mana tanggung jawabna?